Sadio Mane lahir pada tanggal 10 April tahun 1992 di Sedio, Senegal. Dia dibesarkan di sebuah desa kecil yang bernama Bambali, yang terletak sekitar 260 km dari kota Dakar, ibu kota dari negara Senegal. Desa ini berpopulasi kurang lebih 25.000 orang. Sebagian besar dari penduduknya berada dalam garis kemiskinan, termasuk keluarga Sadio Mane. Bahkan Sadio kecil tidak bersekolah dikarenakan keluarganya tidak memiliki cukup uang. "Orang tua saya tidak pernah punya uang untuk menyekolahkan saya," kata Sadio Mane dalam salah satu sesi wawancara. Keluarga Sadio hidup hanya dengan mengandalkan pertanian dan peternakan kecil untuk bertahan hidup. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana bersama dengan ketujuh saudara-saudarinya. Namun pada akhirnya Sadio harus tinggal bersama pamannya lantaran orang tuanya tidak mampu karena memiliki banyak anak. Sedari kecil, Sadio dididik untuk selalu disiplin dalam beribadah, terutama sholat. Ayahnya yang bernama Satioba adalah seorang imam masjid di desa Bambali. Namun ketika Sadio berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia lantaran sakit yang dideritanya. Faktor lain, ayahnya berpulang karena kurangnya fasilitas kesehatan di desanya, atau bahkan di Bambali saat itu tidak ada rumah sakit. Hal inilah yang tertanam di benak Sadio bahwasanya suatu hari nanti jika dia telah sukses, dia akan membangun desanya terutama rumah sakit. "Sebelum ayahku meninggal, dia menderita penyakit yang ada di perutnya selama berminggu-minggu. Kami membawakan obat tradisional dan itu membuatnya tenang selama 3 atau 4 bulan saja. Kemudian penyakitnya kambuh lagi. Tapi kali ini obatnya tidak bekerja karena tidak ada rumah sakit di Bambali." Selain pengalaman sang ayah, ternyata ada peristiwa lain yang terjadi pada Sadio. Dia menyaksikan saat itu saudari perempuannya terpaksa lahir di rumahnya karena tak ada rumah sakit di desanya. Masa kecil Sadio Mane kebanyakan dihabiskan untuk bermain bersama teman-teman di desanya. Saat itu, memang permainan yang cukup populer untuk anak-anak di desanya yaitu sepak bola. Di mana sepak bola termasuk permainan yang murah, hanya perlu bola dan tempat untuk bisa memainkannya. Setiap pagi dan sore, Sadio kecil selalu keluar rumah untuk bermain bola bersama dengan teman-teman sebayanya di desa kecil itu. Meskipun hanya bermodalkan bola plastik dan bermain di jalanan, kenangan masa kecilnya itu sangat membekas bagi Sadio Mane. Kecintaan Sadio dengan dunia sepak bola semakin tumbuh setelah dia menyaksikan aksi timnas Senegal di Piala Dunia tahun 2002. Saat itu, timnas Senegal berhasil mengukir prestasi manis dengan melaju ke babak perempat final. Terkesan dengan penampilan pesepak bola top di negaranya, Sadio pun memutuskan untuk lebih serius memahami dunia sepak bola. Sadio kemudian memutuskan untuk mengikuti turnamen demi turnamen yang diselenggarakan di desanya, meskipun hanya turnamen antar kampung. Skill Sadio memang terlihat lebih menonjol dibanding dengan anak-anak lain yang berasal dari desanya. Sadio mendapat perhatian besar dari warga kampungnya. Namun rupanya orang tua Sadio tidak mendukung menekuni bidang tersebut. Tetapi berkat bantuan dari sang paman, izin akhirnya datang dari kedua orang tua Sadio untuk lebih serius terjun ke dunia sepak bola. Paman dan orang tua Sadio kemudian menjual semua hasil panen dari pertanian mereka demi mengumpulkan uang untuk mengejar cita-cita Sadio. Bantuan rupanya tak hanya datang dari keluarganya, bahkan orang-orang di desanya juga ikut menyumbangkan sejumlah uang untuk dirinya. Sadio Mane akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Dakar demi untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pesepak bola yang handal. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya demi menemukan sebuah klub sepak bola terbaik di kota tersebut. Hingga pada suatu hari, Sadio Mane melihat gerombolan anak laki-laki yang sedang melakukan seleksi untuk bisa masuk ke dalam sebuah tim lokal. Sadio Mane pun berinisiatif untuk mengikuti seleksi tersebut. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Para penguji memandang Sadio Mane dengan tatapan yang sinis, seakan Sadio berada di tempat yang salah. Pada saat itu, Sadio Mane memang memiliki penampilan yang sangat tidak meyakinkan. Ia hanya mengenakan sepatu usang yang telah rusak, yang bahkan bukan sepatu sepak bola. Tidak hanya itu, dirinya juga memakai celana pendek yang juga bukan sebuah celana olahraga. Namun, apa yang dikenakan Sadio Mane adalah pakaian terbaik yang dimilikinya saat itu.
Beruntungnya, para penguji mengizinkan Sadio Mane untuk tetap mengikuti seleksi. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Penampilan Sadio Mane di atas lapangan sangat luar biasa dan membuat para penguji terheran-heran. Tanpa basa-basi, para penguji pun langsung menghampiri Sadio Mane dan memberikan ucapan selamat karena ia langsung diterima saat itu juga. Bersama dengan tim lokal tersebut, Sadio Mane berhasil mencetak 131 gol dalam 90 penampilannya selama 2 musim. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan pun akhirnya datang menjemput Sadio Mane. Kala itu, terdapat para pencari bakat asal Perancis yang datang ke daerah Dakar, ibu kota Senegal, untuk mencari bibit pesepak bola yang unggul. Setelah melihat Sadio Mane, mereka tercengang dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Mereka pun membawa Sadio ke Perancis untuk bermain bersama dengan Metz. Sadio Mane mulai bermain sepak bola profesionalnya di Perancis pada usia 15 tahun. Klub ini juga terkenal telah berhasil menciptakan beberapa pemain hebat seperti Louis Saha, Papis Cisse, dan Emmanuel Adebayor. Sadio Mane terus bersinar bersama Metz. Selain itu, penampilannya untuk Senegal pada Olimpiade London tahun 2012 membuatnya mendapatkan transfer ke Red Bull Salzburg. Di sana, ia berhasil mencetak 42 gol dalam 80 penampilan selama 2 musim. Keberhasilannya bersama Red Bull membuat Sadio Mane memiliki kesempatan bermain di Premier League bersama Southampton FC. Sejak mendarat di tanah Inggris pada pertengahan 2014 hingga 2016, penampilan Sadio Mane semakin gemilang. 2 musim bersama Southampton FC, Sadio sukses membuat 25 gol dan 14 assist. Tidak hanya itu, Sadio Mane juga berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak hat-trick tercepat di Liga Inggris. Mencetak ketiga gol tersebut hanya dalam waktu 176 detik saja. Hal tersebut terjadi ketika Southampton FC berhadapan dengan Aston Villa. Pada Juni tahun 2022, Sadio direkrut Die Rotten, julukan Bayern Munich, dari Liverpool dengan mahar sebesar 556,21 miliar rupiah. Setelah mencapai kesuksesannya dan telah mendapatkan banyak uang, Sadio pun tidak lupa akan desa di mana dia lahir dahulu. Dengan kekayaan tersebut, Sadio sumbangkan untuk membantu kesejahteraan penduduk di desa Bambali. Di antaranya saat pandemi COVID-19 2020 lalu. Dia menyumbangkan 41.000 pound sterling atau sekitar 747 juta rupiah kepada Komite Nasional Senegal untuk mengantisipasi wabah tersebut. Bahkan, Sadio Mane telah mengubah desa Bambali hampir menjadi sebuah kota. Langkah tersebut diawali Sadio Mane dengan membangun sebuah rumah sakit umum seharga 455.000 pound sterling yang mencakup unit perawatan bersalin. Kemudian, Sadio Mane juga menyumbangkan 250.000 pound sterling atau sekitar 4,3 miliar rupiah untuk membangun sekolah menengah umum gratis. Bahkan ia memberikan laptop masing-masing seharga $400 kepada siswa berprestasi terbaik di SMA Bambali. Tak berhenti sampai di sana, Sadio Mane juga sering memberikan kaos olahraga gratis. Kabarnya, ia menyumbangkan 300 kaos Liverpool menjelang final Liga Champions tahun 2018 untuk orang-orang yang ada di desanya. Selanjutnya, Sadio Mane juga membangun pom bensin dan membantu membangun kantor pos. Dia juga memberikan 70 euro atau sekitar 1,2 juta rupiah setiap bulan untuk setiap keluarga di desa Bambali dan menyediakan jaringan internet 4G di kampung tersebut. Dengan harta yang sedemikian banyak tersebut, rupanya tidak membuat Sadio menjadi sombong. Bahkan di satu kesempatan, ada beredar beberapa video Sadio Mane sering terlihat menenteng HP-nya dengan kondisi layar yang retak. Yang padahal, Sadio mampu membeli HP baru dari gajinya yang mahal tersebut. Namun nampaknya, Sadio tidak memperdulikan gaya hidupnya seperti kebanyakan bintang sepak bola dunia lainnya. Layar HP yang pecah milik Sadio Mane mencerminkan gaya hidup sederhana dari sang pemain. Sadio Mane menerapkan gaya hidup sederhana karena melihat langsung kemiskinan yang terjadi di sekitarnya, khususnya di kampung halaman Sadio Mane. Karena hal itu, Sadio mengaku tidak peduli untuk memanjakan dirinya dengan uang. Jangankan beli HP baru, bahkan Sadio mengaku tidak ingin membeli barang-barang mewah seperti Ferrari dan pesawat jet pribadi meskipun dia mampu. Mengapa saya ingin 10 Ferrari, 20 jam tangan berlian, atau 2 pesawat jet pribadi? Apa yang akan benda-benda ini lakukan bagi saya dan bagi dunia? Kedermawanan yang ditunjukkan Sadio Mane menjadi kisah inspiratif yang patut dicontoh.
Meskipun hal itu tidak lepas dari masa lalu yang pernah dialami oleh ex pemain Liverpool itu, yang hidup dari keluarga biasa saja dan harus berjuang keras untuk keluar dari kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.